Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farid Abdul Aziz. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dinamika sosial. Apa sih itu dinamika sosial? Ya, kita akan bahas bersama-sama dari pengertian, ciri-ciri, aspek-aspek, jenis-jenis, contoh, fungsi, dampak, dan faktor-faktor pendukungnya. Kita mulai ya. Yang pertama, ada pengertian dinamika sosial. Menurut Suhartono, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok, sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat juga berjalan dengan semestinya. Di sini ada ciri-ciri dinamika sosial, yaitu memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial berdasarkan normal. Yang kita lanjut. Di sini ada aspek-aspek dinamika sosial. 1. Sosial. Dinamika sosial pada dasarnya merupakan bagian penting dalam cakupan sistem sosial. Sistem sosial merupakan suatu kesatuan sosial yang memiliki kesamaan. Sistem sosial dapat meliputi pengelompokan masyarakat berdasarkan umur, pendapatan, dan sebagainya. Lalu pada nomor 2 ada pola umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal mengenai makna dinamika sosial, yang berarti suatu perubahan yang terjadi secara umum di masyarakat. 3. Perhitungan yang jelas. Dinamika sosial secara mendasar dianalisis dengan menggunakan rumus atau metode khusus yang dinilai dapat memperkirakan atau memperhitungkan suatu tren yang berkembang di masa mendatang. Lalu pada nomor 4 ada tingkat keseimbangan. Pola umum yang juga merupakan aspek dinamika sosial berkaitan erat dengan tingkat keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dengan pola umum biasanya dirumuskan titik keseimbangannya. Dan yang terakhir nomor 5, tuntutan pada proses perubahan sosial. Aspek tuntutan atau penekanan terhadap proses perubahan meliputi tindakan yang berkelanjutan dalam perubahan sosial. Lalu di sini ada contoh dinamika sosial. Ada pertambahan jumlah penduduk, segregasi sosial, pemecahan kelompok sosial, pembangunan dilakukan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Yuk lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. Nah, di sini kita akan bahas mengenai satu dulu. Di sini ada 1. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau yang disebut sebagai role exploitation adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Karena menyimpang, maka setiap tindakan yang melanggar akan menimbulkan reaksi tertentu. Bentuk reaksinya pun bermacam-macam, bisa berupa ejekan, gunjingan, dan hukum. Lanjut. Di sini nomor 2, perubahan sosial. Jenis dinamika sosial yang lain adalah perubahan sosial atau social change. Dikatakan terjadinya perubahan sosial apabila terjadi pergeseran nilai, pola, norma sosial, dan terjadinya permasalahan di pelapisan sosial. 3. Pengendalian sosial. Bentuk dinamika yang berikutnya adalah pengendalian sosial. Sesuai dengan namanya, pengendalian sosial ini salah satu cara untuk melakukan kontrol. Setidaknya dengan adanya kontrol memudahkan dalam mengendalikan konflik
dan permasalahan yang berkaitan dengan dinamika sosial. Lanjut, di sini nomor 4, nomor terakhir, mobilitas sosial. Bentuk dinamika sosial yang terakhir adalah mobilitas sosial atau social mobility. Sebenarnya mobilitas sosial adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah kelas sosial, misalnya yang awalnya dari lapisan sosial bawah masuk ke lapisan sosial atas, berlaku sebaliknya. Lanjut, di sini ada faktor-faktor pendorong dinamika sosial. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahannya struktur kelompok sosial. 5. Pergantian anggota kelompok. 6. Perubahan situasi sosial. Nah, di sini ada fungsi dinamika sosial. Apa sih fungsi dari dinamika sosial itu? Nah, di sini nih, bahwa fungsi dinamika sosial itu adalah memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah, serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif dari dinamika sosial. Dampak positif seperti komunikasi dan informasi lebih mudah dan cepat, pendidikan merata, pembangunan terjamin, dan sebagainya. Adapun dampak negatifnya adalah sikap individualistik, pudarnya kebersamaan, tidak saling percaya, kurangnya perhatian pada budaya lokal dan nasional. Nah, cukup sekian saja apa yang Farid sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kehilafan. Mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.